Shalom jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa nggak puas dengan apa yang sudah kita lakukan, dengan apa yang sudah kita punya? Mungkin kita nggak puas dengan pekerjaan kita. Kita merasa kita kurang maksimal. Kita banyak sekali melakukan kesalahan. Mungkin kita nggak puas sama pasangan kita, nggak puas sama orang tua kita, nggak puas sama anak kita. Karena mungkin kita rasa mereka tidak bisa melakukan atau memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Mungkin kita juga nggak puas dengan pelayanan kita, dan mungkin kita nggak puas di dalam hal yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Yang kemudian karena kita nggak puas, kita menjadi marah, kita menyalahkan diri kita sendiri, kita kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar, bahkan mungkin kita menjadi frustasi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi marah dan kecewa atas ketidakpuasan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita miliki, apakah itu dapat memulihkan hati kita yang tidak puas? Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini, mari kita melihat kehidupan dari jemaat mula-mula. Gereja mula-mula pada saat itu mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Jemaat mereka semakin hari semakin banyak. Namun seiring berjalannya jemaat mereka yang semakin banyak, masalah yang terjadi di dalam gereja ini juga semakin banyak. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam ayat pertama kita dapat melihat sebagian jemaat Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka itu bersungut-sungut terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani karena pembagian kepada janda-janda terabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ada dua kelompok di dalam komunitas yang besar ini. Kelompok yang pertama yaitu orang Yahudi yang mereka bisa berbicara di dalam bahasa Yunani. Dan yang kelompok yang kedua adalah orang Yahudi, mereka yang masih bisa berbicara dalam bahasa Ibrani. Ini bisa dibilang dari generasi ke generasi gitu ya. Orang Yahudi yang sudah lama berada di sana, dan juga kemungkinan besar ada generasi-generasi berikutnya di mana mereka itu nggak bisa berbicara di dalam bahasa Ibrani. Masalah yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu bukan karena kesengajaan, tetapi masalah yang terjadi itu dikarenakan belum ada struktur administrasi yang baik dan rapi di gereja ini. Gereja ini masih baru, belum ada penataan-penataan struktur di dalamnya. Dan juga faktor yang kedua adalah faktor bahasa tadi. Bapak Ibu Saudara, jemaat itu pada protes, pada komplain dengan para rasul ya, karena mereka merasa para rasul fokusnya kepada pelayanan meja, sedangkan pelayanan firman itu mulai terabaikan. Dan ketika para rasul mendapati masukan ini, mendapatkan komplain ini ya, mereka tidak menjadi marah dan tidak juga saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika mereka dikatakan terlalu sibuk dengan pelayanan meja dan mengabaikan pelayanan firman, mereka sama-sama mengevaluasi diri mereka dan juga mengevaluasi akan pelayanan mereka. Saat mereka mengevaluasi, mereka menemukan bahwa mereka sudah mengesampingkan akan tugas utama mereka, yaitu pemberita firman dan pendoa. Mereka terlalu sibuk ya memberikan perhatian terhadap permasalahan meja. Permasalahan meja ini adalah pelayanan kepada para janda, pelayanan sosial seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka dikomplain, mereka diberi masukan ini, para rasul sempat merasa tidak puas. Tidak puas karena peran utama mereka itu bergeser. Dan pada akhirnya mereka juga tidak puas karena banyak jemaat yang tidak terlayani. Mereka tidak puas karena kerajaan Allah tidak maksimal di dalam pemberitaannya.
Dan setelah mereka mengevaluasi, mereka menemukan masalah ini, mereka sama-sama mencari solusinya. Dan solusi yang mereka ambil dari permasalahan ini adalah mereka memilih orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan meja. Dan pada akhirnya terpilihlah 7 orang untuk melakukan pelayanan meja. Ini adalah solusi yang konkret Bapak Ibu Saudara yang mereka ambil. Dimana ketika 7 orang ini dipilih, maka sudah ada ya, ini adalah awal gitu ya, yang baik bagi gereja ini karena akan ada sistem administrasi yang baik. Dan satu delegasi tugas pelayanan pun mulai terbentuk. Dan 7 orang yang dipilih ini adalah supaya ya, tujuannya adalah supaya panggilan para rasul ya dapat kembali memfokuskan diri dan pikirannya pada pelayanan firman dan doa. Dan juga supaya pelayanan meja tidak terabaikan, tetapi pelayanan meja juga dapat berjalan dan semakin maksimal, sehingga kedua-duanya ini dapat berjalan secara berdampingan, sehingga kerajaan Allah semakin diperluas. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita teladani dari para rasul? Mari kita lihat kehidupan kita secara pribadi. Kita lihat keluarga kita lihat pelayanan kita, komunitas kita, gereja kita. Apa yang masih bisa kita evaluasi dan yang seharusnya kita evaluasi? Apa yang seharusnya kita perbaiki dan lakukan? Adakah hal-hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang masih kurang efektif sehingga menghambat akan perluasan kerajaan Allah? Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman ini. Dan mari kita ambil komitmen untuk melakukan firman ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu dengan sangat jelas. Dan biarlah dengan kekuatan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kami boleh dimampukan melakukan firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin boleh menceritakan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.